Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu, Insinyur Irwan Sujanto MT. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 17, izin mempresentasikan proses produksi kimia pada pabrik Rosin Emulsion di PT Indofitri. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lalu Arta Samudra dengan NIM akhir 210. Selanjutnya, Saya Joshua Devta Nathanael dengan NIM akhir 207. selanjutnya teman saya Joshua yang akan mempresentasikan pada gambaran umum perusahaan. Baik, untuk di bab satu gambaran umum PT Indofitri. Untuk gambaran umumnya, di perusahaan ini, PT Indofitri merupakan industri kimia yang berbasis rosin, atau bisa disebut dengan getah pinus. Kemudian produk yang dibuat adalah bahan kimia untuk kertas, adhesif, coating, INK, dan water treatment. Dan di perusahaan PT Indofitri ini mempunyai keunggulan. Di antara lain adalah efisiensi biaya, sumber daya lokal atau gemerosin, dan produk berkualitas tinggi. Kemudian di sejarah perusahaan PT Indofitri berdiri pada tanggal Agustus 1984 sampai 1989 di Surabaya. Kemudian PT Indofitri melakukan ekspansi pada tahun 1989, pindah ke Gresik dengan kapasitas 750 ton per bulan. Kemudian alasan pemindahan yaitu dekat dengan pabrik kertas dan kawasan industri yang strategis. Masuk ke dalam visi dan misi perusahaan. Di PT Indofitri mempunyai visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan kimia global terpercaya. Kemudian misinya produk yang berkualitas dan kompetitif. Kemudian ada skala bisnis dan kesejahteraan karyawan. Kemudian ada manajemen responsif dan efisien. Dan yang terakhir ramah lingkungan dan aman. Tujuan studi yaitu menjelaskan proses produksi kimia atau rosin emulsion dan menjelaskan pengolahan limbah kimia. Untuk lokasi PT Indofitri beralamat di Jalan Raya Sumput nomor 17, Driorejo, Gresik. Baik, selanjutnya masuk pada wujud zat produk. Wujud zat produk resin emulsion merupakan salah satu produk kimia cair berbasis air yang disusun dalam sistem emulsion, yaitu campuran dari dua fase yang secara alami tidak dapat bercampur. Dalam hal ini adalah rosin dan air. Selanjutnya, untuk bahan baku yang digunakan, yang pertama itu adalah rosin atau getah pinus, dan yang kedua itu adalah air. Selanjutnya, untuk bahan kimia tambahan, yang pertama itu adalah alkali. Basa alkali atau kalium hidroksida memegang peranan penting dalam proses pembuatan resin emulsion, khususnya pada tahap reaksi saponifikasi atau netralisasi. Selanjutnya ada surfaktan atau emulsifer. Surfaktan atau emulsifer adalah merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam formulasi rosin emulsion. Surfaktan memiliki peran penting dalam menstabilkan sistem emulsi, yaitu campuran antara dua fase yang secara alami tidak saling melarutkan, yakni minyak dan air. Selanjutnya ada aditif tambahan. Aditif tambahan selain bahan utama rosin, basa alkali, dan surfaktan, dalam pembuatan rosin emulsion seringkali ditambahkan berbagai jenis aditif untuk meningkatkan kualitas, kestabilan, dan umur simpan produk. Aditif ini, aditif ini memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan emulsi terhadap berbagai gangguan lingkungan seperti suhu tinggi, kontaminasi mikroba, fluktuasi pH, serta oksidasi kimiawi yang dapat merusak struktur emulsi. Selanjutnya, selanjutnya pada proses produksi rosin, proses produksinya, yang pertama itu adalah penimbangan bahan baku. Penimbangan bahan baku merupakan tahap awal yang sangat penting.
Dalam proses produksi, di mana setiap bahan baku yang akan digunakan diukur secara tetap sesuai dengan formula atau resep produk yang telah ditentukan. Tujuannya utama dari proses ini untuk memastikan bahwa jumlah bahan baku yang digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi. Selanjutnya ada formulasi bahan kimia. Formulasi bahan kimia merupakan tahap fundamental dalam proses produksi ini, di mana campuran bahan-bahan kimia ditentukan secara tepat dan sistematis untuk menghasilkan produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar utama dari keseluruhan proses produksi. Selanjutnya ada penggebukan gumrosin. Penggebukan gumrosin dilanjutkan dengan tahap penggebukan gumrosin, merupakan proses penghancuran atau pemecahan gumrosin menjadi butiran-butiran yang lebih kecil dan seragam. Masuk ke bahan reaktor 1 merupakan tahapan lanjutan dari proses produksi yang sangat krusial karena menentukan keberhasilan reaksi kimia awal. Selanjutnya adalah pindahan ke reaktor 2. Sebelum reaktor 2 itu ada namanya pemanasan reaktor. Pemanasan reaktor adalah merupakan tahap penting dalam proses produksi. Rosin, emulsion yang bertujuan untuk meningkatkan suhu campuran bahan kimia sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selanjutnya ada reaktor 2. Reaktor 2 adalah sama juga tahapannya sangat penting, berbedanya dengan reaktor 1 yang berfungsi untuk proses pemanasan dan peliharaan bahan kimia. Reaktor 2 itu sendiri dirancang khususnya untuk menurunkan suhu campuran agar stabil sebelum masuk ke proses berikutnya. Selanjutnya ada penyimpanan di IBC. Ini adalah merupakan wadah penyimpanan dan pengangkutan yang dirancang secara khusus untuk menampung material cair. Selanjutnya, selanjutnya reaksi kimia utama. Reaksi kimia utama dalam proses emulsion adalah akan terbentuk natrium abitat C20H29O2Na, yaitu garam natrium dari asam abitat, serta hasil hasil samping reaksi saponifikasi ini tidak hanya meningkatkan kelarutan senyawa resin dalam air, tetapi juga mengubah karakteristik kimia rosin menjadi bentuk yang lebih reaktif terhadap proses selanjutnya, yakni emulsifikasi. Reaksi ini secara umum digambarkan dengan persamaan C2 C20H30O2 plus NaOH menjadi C20H29O2 Na plus H2O. Ini disebut dengan reaksi saponifikasi. Selanjutnya, selanjutnya gambar bagan aliran proses produksi yang dapat dilihat. Yang pertama itu seperti yang saya sudah jelaskan, penimbangan bahan baku, formulasi bahan kimia, penggebukan gumrosin, pemasukan ke reaktor 1, pemanasan reaktor 1 plus sampling, pemindahan ke reaktor 2 plus pendinginan, penyimpanan dalam IBC. Selanjutnya, untuk pengolahan limbah itu sendiri, saat ini pabrik Indopicri telah menerapkan WTP dan WWTP. WTP itu adalah water treatment plant, adalah instalasi yang mengolah air mentah dari sumber alam seperti sumur bor, sungai, atau danau. Dan WWTP, wastewater treatment plant, yang adalah memiliki menangani air limbah yang berkontaminasi oleh proses produksi. Proses pengolahan di WWTP terdiri dari tahap awal, yaitu pemisahan partikel besar, proses biologis, aktivitas mikroba untuk mengalami zat organik, hingga proses kimia. Selanjutnya, PT Indopicri juga bekerja sama dengan PT Artama Santosa Indonesia di pihak ketiga sebagai pengolahan limbah dari bahan-bahan kimia yang tidak dapat diolah dari pabrik Indopicri itu sendiri. Selanjutnya, masuk kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kesimpulannya adalah untuk proses produksi rosin emulsion di PT Indopicri dilakukan secara sistematis dan terkontrol, mulai dari penimbangan bahan baku, formulasi kimia, penggebukan gumrosin, reaksi saponifikasi di reaktor 1, pendinginan di reaktor 2, hingga penyimpanan dalam IBC. Reaksi utama antara asam abitat dan basa kuat seperti NaOH menghasilkan senyawa larut air yang membentuk emulsi stabil dengan bantuan surfaktan. Seluruh proses dikendalikan melalui pengaturan suhu, pH, dan viscositas untuk memastikan kualitas dan kestabilan produk. Lalu, pengolahan limbah di PT Indopicri dilakukan secara menyeluruh sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Limbah cair dari proses produksi diolah menggunakan sistem Water Treatment Plant (WTP) untuk menghasilkan air bersih dan Water Treatment Plant (WWTP) untuk mengolah limbah agar aman dibuang atau digunakan kembali.
Sementara itu, limbah B3 yang tidak teridentifikasi ditangani dengan penyimpanan dalam IBC dan dikelola oleh pihak ketiga yang berizin. Sistem ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan prinsip industri berkelanjutan. Selanjutnya, Baik, masuk ke dalam saran. Untuk saran di proses produksi, di antara lain adalah mengoptimalkan suhu, waktu, dan pH saat reaksi. Kemudian ada gunakan sistem otomatis seperti PLC dan sensor. Cek kualitas rosin dan perbarui formulasi. Kemudian gunakan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan dan terapkan SOP yang jelas dan pelatihan rutin. Kemudian untuk di limbah dan lingkungan, antara lain adalah tingkatkan kapasitas WWTP seperti menggunakan MBR, kemudian ada pasang sensor pemantauan limbah, pisahkan limbah berdasarkan jenis atau sumber, kaji ulang bahan kimia yang berbahaya, kemudian yang terakhir ada lakukan audit lingkungan dan transparansi laporan. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Terima kasih.